Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Muntarti dengan NIM S1S1221499. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah aljabar linear, yaitu penerapan citra digital dalam kehidupan sehari-hari dan juga cara implementasinya. Langsung saja. Di sini kita mengetahui dulu apa itu citra digital. Citra digital adalah citra yang dapat diolah oleh komputer dan citra digital itu merupakan gambar pada bidang dua dimensi. Dalam tinjauan matematis, citra merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Ketika sumber cahaya menerangi objek, objek memantulkan kembali sebagian cahaya tersebut. Pantulan ini ditangkap oleh alat-alat pengindera optik, misalnya mata manusia, kamera, scanner, dan sebagainya. Nah, peningkatan kualitas citra adalah suatu proses untuk mengubah sebuah citra menjadi citra baru sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan melalui berbagai cara, transformation, mathematics, operation, filtering, dan edge. Oke, tujuan utama dari peningkatan kualitas citra adalah untuk memproses citra sehingga citra yang dihasilkan lebih baik daripada citra aslinya. Sebuah gambar dapat didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi fx, di mana x dan y adalah koordinat bidang dua besar dari fx. Ini merupakan intensitas cahaya gambar pada sebuah titik y, x, dan y. Sementara itu, gambar digital merupakan sebuah gambar yang telah melalui proses sampling atau quantizing. Pada awalnya, sebuah gambar bersifat kontinu. Dalam melakukan proses sampling atau quantizing ini, gambar akan diubah menjadi bersifat diskret. Secara umum, istilah pengolahan citra itu menyatakan pemrosesan gambar berdimensi 2 melalui komputer digital. Pada umumnya, tujuan dari image processing adalah mentransformasikan atau menganalisis suatu gambar sehingga informasi baru tentang gambar tersebut dibuat lebih jelas. Oke, masuk pada pembahasan. Tadi saya jelaskan juga tentang apa itu citra digital. Lanjut saja, ditinjau dari sudut pandang matematis, citra itu merupakan fungsi terus-menerus kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua mata atau dua dimensi. Sini langsung saja, terdapat jenis-jenis citra dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu citra biner, kedua citra skala keabuan, dan citra warna. Nah, pertama itu citra biner. Citra biner itu adalah citra yang hanya mempunyai dua nilai warna, yaitu hitam dan putih. Kemudian citra skala keabuan ini merupakan citra yang menggunakan tingkatan warna abu-abu. Citra grayscale ini menyatakan nilai intensitas setiap piksel dengan nilai tunggal, di mana setiap piksel komponen merah, hijau, dan biru mempunyai intensitas yang sama. Kemudian citra warna. Citra warna ini merupakan citra dengan campuran warna di mana setiap piksel yang terdapat pada citra ini merupakan kombinasi dari 3 warna dari RGB, red, green, dan blue. Oke. Langsung saja representasi gambar menggunakan matriks. Nah, agar semua gambar bisa diolah oleh komputer, pertama-tama gambar tersebut harus diubah ke dalam bentuk digital matriks. Sehingga energi cahaya yang terbentuk analog dikonversi menjadi tegangan listrik menggunakan sensor. Proses ini disebut juga dengan sampling. Besarnya tegangan listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Ini merupakan gambar sensor dalam mengubah energi cahaya yang diterima menjadi sinyal tegangan listrik. Oke. Ini gambar intensitas cahaya yang belum dikuantisasi. Intensitas cahaya yang sudah dikuantisasi itu menjadi struktur diskret seperti ini yang di bawah. Oke, terdapat beberapa alternatif representasi gambar menggunakan matriks. Yang pertama itu binary image. Gambar di samping dalam bentuk matriks dengan elemen-elemennya berisi 0 dan 1. Binary image ini hanya dapat menampilkan dua buah warna, yaitu hitam dan putih. Seperti ini. Oke, yang kedua itu grayscale image.
Kemudian di sini itu gambar di sini itu disimpan dalam bentuk matriks yang elemen-elemennya itu berada dalam rentang 0, yaitu hitam. Sampai 255 itu dia putih. Ini yang kiri itu gambar dipresentasikan dalam bentuk grand scale image. Kemudian RGB. Gambar disimpan dalam bentuk matriks yang elemen-elemennya berupa triple. X1, 2, dan 3, di mana X1 adalah intensitas warna merah, X2 itu adalah warna hijau, dan X3 itu adalah warna biru. Densitas masing-masing warna itu berada dalam rentang 0 sampai 255. Dilihat pada gambar ini. Untuk mengolah gambar dalam format RGB ini, gambar dipisahkan terlebih dahulu menurut komponen-komponennya. Setelah diproses, komponen tersebut digabungkan kembali menjadi gambar RGB yang utuh. Oke? Seperti ini. Kemudian yang keempat, index image. Gambar disimpan pada dua buah matriks. Matriks pertama memiliki ukuran yang sama dengan jumlah piksel pada gambar. Ini, setiap elemen pada matriks ini adalah sebuah bilangan yang merupakan kode warna. Sementara itu, matriks kedua disebut juga color map, menyimpan nilai intensitas warna yang bersesuaian dengan kode warna pada matriks pertama. Matriks di atas ini menunjukkan konversi gambar yang direpresentasikan dengan RGB menjadi indeks image. Pada indeks image ini, kode warna 0 mengacu pada ini 07032 dan kode warna 1 mengacu pada 0100 dan 30 ini. Representasi gambar menggunakan indeks image ini dapat mengurangi besarnya ukuran penyimpanan data dari beberapa alternatif di atas. Representasi gambar menggunakan grayscale ini banyak digunakan dalam pengolahan citra. Kemudian transformasi gambar. Salah satu fungsi dasar yang dimiliki oleh perangkat lunak pengolah gambar adalah transformasi gambar. Dengan melakukan transformasi gambar, kita dapat mengubah ukuran, sudut, dimensi, dan perspektif dari gambar yang kita sedang olah. Transformasi gambar ini tuh dapat direpresentasikan menggunakan perkalian matriks seperti ini. Ini rumusnya, dan terdapat keterangannya F ini merupakan koordinat X setelah ditransformasi. Oke, seperti ini untuk melakukan sharingnya menilai PX horizontal cell ini. Lanjut, ada beberapa prosedur untuk mengisi kekosongan pada pixel ini. Prosedur itu disebut dengan interpolasi gambar. Image interpolation. Oke. Pertama itu Nairs-Neighbor interpolation. Ini tuh warna pada pixel yang kosong diisi oleh pixel terdekatnya. Interpolasi gambar ini jenis ini mengakibatkan gambar menjadi berukuran lebih besar, terlihat berkotak-kotak. Yang kedua, nilai intensitas warna pada pixel ini seperti ini. Sehingga nilai X dan Y yang didapat dari hasil perkalian matriks di atas itu bukan merupakan bilangan bulat. Apabila demikian, cukup bulatkan nilai X dan Y-nya ke satuan terdekat. Ini adalah gambar dari hasil pemrosesan menggunakan perkalian matriks. Kemudian terdapat efek filter gambar. Selain transformasi gambar, fitur utama yang dimiliki oleh perangkat lunak pengolah gambar adalah fitur efek filter. Dengan fitur ini, kita dapat meningkatkan ketajaman gambar, kontrasnya, mengatur pencahayaannya, memberi efek buram, dan lain sebagainya. Proses pemberian efek gambar ini disebut juga dengan image convolution. Nah, proses konvolusi matriks berada dengan perkalian matriks biasa. Operasi konvolusi dinotasikan dengan simbol X bintang. Dapat digambarkan
operasi menghasilkan seperti ini dalam pemusnahan gambar matriks menggunakan nilai intensitas cahaya pada tiap pixel gambar. Nantikan matriks gambar yang akan diberi efek blur adalah sebagai berikut. Oke, seperti ini proses yang dilakukan dalam image convolution. Sebagai bagian tengah pada matriks ini tuh akan mengunjungi setiap pixel pada gambar secara transversal sehingga seluruh pixel gambar selesai diproses. Terdapat beberapa alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Pertama, bagian tepi matriks tidak diproses sama sekali. Bagian tepi matriks diperluas hingga seluruh nilai yang dibutuhkan untuk operasi konvolusi didapatkan. Bagian tepi matriks dibuang dari gambar. Seperti ini, perhatikan lagi matriks kernel pada efek buram. Matriks kernel ini meningkatkan intensitas warna piksel di tengah berdasarkan perbedaan intensitas warna piksel di sekelilingnya. Kemudian emboss. Ini matriks ini nilai intensitas piksel yang akan diberikan efek akan cenderung mendekati nilai intensitas piksel tetangganya di bagian kanan bawah. Oke. Merupakan hasil pengujian efek gambar terhadap beberapa matriks kernel. Langsung saja diimplementasi. Nah, teknik penerapan matriks digital di sini yang pertama ekstraksi fitur menggunakan matriks citra deteksi tepi, penghalusan, dan peningkatan kontras. Deteksi tepi, untuk melakukan deteksi tepi ini kita dapat menggunakan operator konvolusi seperti operator Sobel atau operator Prewitt. Operator ini menggunakan matriks konvolusi untuk menghitung perbedaan intensitas antara piksel tetangga dengan citra. Nah, matriks konvolusi Sobel dan Prewitt ini biasanya berukuran 3x3 atau 5x5. Misalnya, jika kita menggunakan operator Sobel, untuk mendeteksi tepi vertikal, kita dapat menggunakan matriks konvolusi seperti berikut. Nah, matriks ini tuh diterapkan pada citra dengan melakukan operasi konvolusi pada setiap piksel dan dihasilkan adalah citra yang menyoroti garis tepi vertikal dalam citra. Ini matriks penghalusan. Untuk melakukan penghalusan citra, kita itu dapat menggunakan filter rata-rata atau filter Gaussian. Kedua filter ini juga menggunakan matriks konvolusi yang biasanya berukuran 3x3 atau 5x5. Filter rata-rata mengganti nilai setiap piksel dalam citra dengan nilai rata piksel tetangganya, sementara filter Gaussian memberikan bobot yang lebih besar pada piksel di sekitar pusat matriks dan bobot yang lebih kecil pada piksel di tepi matriks. Sehingga jika kita menggunakan filter rata-rata untuk penghalusan, matriks konvolusi berikut dapat digunakan. Seperti ini. Matriks ini tuh diterapkan pada citra dengan melakukan operasi konvolusi pada setiap piksel. Dan hasilnya adalah citra yang lebih halus dengan draw berkurang. Peningkatan kontras. Untuk melakukan peningkatan kontras, kita dapat menggunakan transformasi histogram atau peningkatan gamma. Transformasi histogram mengubah distribusi intensitas piksel dalam citra dengan memperluas atau mempersempit rentan intensitasnya. Peningkatan gamma juga di sisi lain penggunaan fungsi pangkat untuk mengubah intensitas piksel dalam citra. Misalnya itu dalam peningkatan gamma matriks, citra dapat dinaikkan intensitasnya dengan menggunakan persamaan. Seperti berikut. Di sini old value adalah nilai intensitas piksel awal. New value ini adalah nilai intensitas piksel yang baru dan gamma adalah parameter yang mengontrol beberapa banyak peningkatan kontras yang diinginkan. Kedua, kompresi citra menggunakan transformasi matriks, discrete, Gaussian transform, dan singular value. Oke, segmentation kompresi citra adalah proses pengurangan ukuran file.
pengurangan ukuran file citra dengan memanfaatkan redundansi atau informasi yang tidak penting dalam citra. Transformasi matriks ini tuh discrete continuous transform dan singular value. Ini merupakan teknik yang umum digunakan dalam kompresi citra. Merupakan penjelasan singkat mengenai tekniknya. Pertama, transformasi matriks. Transformasi matriks seperti transformasi Fourier atau transformasi kosinus dapat digunakan dengan kompresi citra. Transformasi ini mengubah citra dari domain spesial menjadi domain frekuensi, di mana informasi frekuensi dalam citra dapat diwakili secara lebih efisien. Transformasi Fourier mengubah citra menjadi representasi frekuensi kompleks, sedangkan transformasi kosinus mengubah citra menjadi representasi frekuensi nyata. Setelah transformasi dilakukan, komponen frekuensi dengan amplitudo rendah atau frekuensi yang lebih kecil dapat dihapus atau diubah menjadi nol untuk mengurangi ukuran citra. Kemudian yang kedua itu discrete cosine transform. Nah, discrete ini adalah teknik transformasi yang sering digunakan dalam kompresi citra, terutama dalam standar kompresi GPindicity mengubah citra dari domain spesial menjadi domain frekuensi dengan menggunakan serangkaian koefisien density. Secara efisien mengkompresi citra dengan pengumpulan energi citra dalam koefisien dengan amplitudo tinggi di pojok-pojok matriks density. Dalam kompresi koefisien density dengan amplitudo rendah dapat dihapus atau dikuantisasi dengan presisi yang lebih rendah untuk mengurangi ukuran file citra. Kemudian yang ketiga, singular value decomposition. Merupakan teknik dekomposisi matriks yang dapat digunakan untuk kompresi citra. Dalam matriks kompresi citra, citra dapat dianggap sebagai matriks piksel. Memisahkan matriks citra menjadi 3 matriks. Matriks singular value, matriks singular kiri, vektor kiri, dan matriks singular vektor kanan. Matriks singular value ini mengandung informasi tentang amplitudo piksel dalam citra, sedangkan matriks singular vektor kiri dan kanan menyimpan informasi tentang bentuk dan arah vektor piksel. Dalam kompresi singular value dengan amplitudo rendah dapat dihapus atau dikuantisasi dan matriks singular vektor dapat diabaikan untuk mengurangi ukuran file citra. Ketiga teknik ini memanfaatkan transformasi dan dekomposisi matriks untuk mengompresi citra dengan mengurangi redundansi dan informasi yang tidak penting. Setelah melakukan kompresi, citra dapat direkonstruksi kembali dengan menggunakan operasi inverse. Sementara transformasi atau dekomposisi untuk menghasilkan citra yang mendekati citra hasil dengan tingkat kesalahan dapat ditoleransi. Kita lanjut tentang restorasi citra menggunakan matriks pemulihan citra terdegradasi dan penghilang notch. Sebuah citra dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi dua dimensi x dan y, di mana x dan y itu koordinat bidang spesial dan amplitudo dari tiap pasangan koordinat x, y itu dinamikan dengan intensitas citra pada titik tersebut. Nah, sebagai contoh, pada sistem 9 warna RGB, itu sebuah citra membuat 3 citra komponen individual red, green, dan blue. Restorasi citra adalah proses untuk mengembalikan atau memperbaiki citra yang telah mengalami degradasi atau terkontaminasi oleh notch. Penghilang noise ini digunakan untuk memperoleh citra yang lebih jelas dan lebih bersih. Sehingga ini terdapat penjelasan singkat tentang kedua teknik tersebut. Nah, pertama matriks pemulihan citra.
Pemulihan citra terdegradasi itu digunakan untuk mengatasi efek degradasi pada citra. Degradasi bisa terjadi akibat faktor seperti pergeseran atau kabur yang dapat mengaburkan atau mengurangi kualitas citra. Untuk memulihkan citra terdegradasi, diperlukan pengetahuan tentang model degradasi yang telah terjadi pada citra. Kemudian, penghilang notch. Ini teknik yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan noise yang ada dalam citra. Noise itu adalah gangguan acak atau sinyal yang tidak diinginkan yang dapat merusak kualitas citra. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penghilangan noise itu seperti filter median, filter Gaussian, atau filter Wiener adaptif. Nah, di sini implementasi dan contohnya untuk manipulasi citra digital menggunakan Python. Dalam bantuan juga ini cara implementasikan menggunakan OpenCV. Oke, ini merupakan hasil codingannya dan ini hasilnya. Ini merupakan citra asli, gambar dari citra asli, kemudian yang ini gambar dari citra hasil skala abu-abu. Oke, seperti ini. Kemudian ini penampilan dari histogram citra aslinya. Kemudian ini penampilan histogram dari citra abu-abunya. Oke. Oke, penutup. Nah, pada kesimpulannya ditinjau dari sudut pandang matematis, citra itu merupakan fungsi terus-menerus, kontinu, dari intensitas cahaya pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Sumber cahaya menerangi objek, kemudian objek memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini ditangkap oleh alat-alat optik seperti mata manusia, kamera, dan pemindai atau scanner. Citra sebagai keluaran dari suatu sistem perekaman dapat berisi optik berupa foto. Matriks memiliki aplikasi yang cukup luas pada bidang komputer. Salah satunya itu aplikasinya pada aplikasi pengolah gambar. Itu. Dan juga penggunaan efek filter pada gambar itu dapat dipresentasikan sebagai operasi konvolusi antara matriks intensitas cahaya gambar dengan matriks kernel. Nah, saran saya itu dengan tema kali ini, semoga diharapkan kita itu dapat lebih memahami dengan baik tentang berbagai aplikasi matriks dalam pengolahan citra, image processing. Oke, lanjut pada vektor. Sebelum lanjut, kita ketahui dulu apa itu ruang vektor. Ruang vektor merupakan subjek dari aljabar linear dan dipahami dengan baik dari sudut pandang ini. Karena ruang vektor itu dicirikan oleh dimensinya yang menspezifikasikan banyaknya arah independen dalam ruang. Teori ruang vektor itu ditingkatkan dengan memperkenalkan struktur tambahan seperti norma atau hasil kali dalam. Ruang seperti ini tuh muncul dengan alamiah dalam analisis matematika. Dalam bentuk ruang fungsi berdimensi tak hingga dengan faktornya adalah fungsi. Nah, konsep ruang mengukur kemiripan suatu dokumen dengan informasi yang dibutuhkan pengguna dapat ditelusuri. Abad ke-19 itu ketika matematikawan mulai mempelajari dan mengembangkan sistem aljabar yang melibatkan operasi vektor. Kontribusi penting dalam perkembangan konsep ini tuh datang dari matematikawan seperti Agustinus Cauchy. Nah, pada tahun 1821. Nah, memperkenalkan konsep mengukur kemiripan suatu dokumen dengan informasi yang dibutuhkan pengguna. Dalam konteks analis matematika, ia menggunakan vektor untuk menganalisis besaran fisik seperti gaya, kecepatan, dan percepatan. Kontribusi Cauchy membantu memperkaya pemahaman tentang konsep vektor sebagai objek matematika.
Terdapat juga Carl Friedrich Gauss, matematikawan terkemuka pada masa itu, juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ruang vektor. Ia memperkenalkan konsep ruang sebagai himpunan objek yang memiliki struktur tertentu seperti himpunan titik-titik dan ruang tiga dimensi. Pemikiran Gauss dia itu memainkan peran kunci dalam mengembangkan konsep ruang vektor. Nah, terdapat juga Hermann Grassmann, ini seorang matematikawan Jerman, menjadikan mengukur kemiripan suatu dokumen dengan informasi yang dibutuhkan pengguna sebagai pusat dari sistem aljabar geometrisnya yang revolusioner. Oke, jadi pada pembahasannya. Di sini terdapat pengertian ruang vektor dan definisi ruang vektor. Tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya. Ini itu ruang vektor merupakan himpunan tak kosong atau dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Secara formal, ruang vektor itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Seperti ini, suatu himpunan V disebut sebagai ruang vektor atas lapangan V jika operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar memenuhi sifat-sifat berikut. Merupakan sifat-sifat ruang vektor. Dari definisi vektor tersebut dapat kita pahami bahwa ruang vektor adalah himpunan objek yang dapat ditambahkan satu sama lain dan dikalikan dengan skalar, serta memenuhi sifat-sifat yang dijelaskan di atas. Lapangan F dan dalam definisi ini itu dapat berupa bilangan real atau bilangan kompleks. Tetapi, konsep ruang vektor juga dapat diterapkan pada lapangan lainnya. Oke, kita lanjut pada kombinasi linear dan definisinya. Apa itu kombinasi linear? Kombinasi linear adalah vektor yang dapat dibentuk dengan mengalihkan skalar pada vektor-vektor lalu menjumlahkan hasilnya. Kombinasi linear ini penting untuk dipelajari karena dipakai dalam mendefinisikan istilah lain dalam ruang vektor, seperti himpunan bebas linear dan himpunan yang merentang ruang vektor. Kedua hal ini merupakan syarat dari sebuah basis ruang vektor. Terdapat definisi formal dari kombinasi linear sebagai berikut. Misalnya, V adalah ruang vektor dengan W, I, E, dan V. Ini vektor W itu disebut kombinasi linear dari V1, V2, V, dan nilainya dan I. Jika W itu dapat dinyatakan dalam bentuk rumusnya, ketahui. Oke, lanjut pada sifat-sifat utama yang membedakan ruang vektor. Nah, yang pertama itu sifat-sifat utama yang membedakan ruang vektor. Pertama, penjumlahan vektor. Ruang vektor kemungkinan itu penjumlahan vektor di mana dua vektor dapat digabungkan menjadi satu vektor dengan aturan yang telah dijelaskan dalam definisi tersebut. Kemudian yang kedua, perkalian skalar. Ruang vektor memungkinkan perkalian vektor dengan skalar, di mana vektor dapat dikalikan dengan bilangan real atau kompleks. Kemudian penutupan operasi. Operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar dalam ruang vektor memastikan bahwa hasilnya tetap berada dalam himpunan vektor tersebut. Elemen identitas terdapat elemen identitas 0 dalam ruang vektor, yaitu vektor 0 yang ketika ditambahkan dengan vektor lain itu tidak mengubah nilai vektor tersebut. Kemudian elemen inverse. Setiap vektor dalam ruang vektor memiliki vektor inverse, yaitu vektor yang ketika ditambahkan dengan vektor aslinya itu menghasilkan vektor 0. Kemudian yang 6, sifat distributif. Operasi penjumlahan vektor dengan perkalian skalar dalam ruang vektor itu memenuhi sifat distributif atas penjumlahan vektor dan skalar. Kemudian yang ketujuh, sifat asosiatif. Operasi penjumlahan pada sifat asosiatif itu memenuhi sifat artinya urutan penggabungan 3 atau lebih vektor itu tidak mempengaruhi hasil akhir. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut pada contoh ruang vektor yang dapat diterapkan dalam konteks nyata.
Dalam fisika, konsep ruang vektor itu digunakan untuk menganalisis gerakan benda dalam ruang tiga dimensi, medan vektor, dan hukum-hukum fisika seperti hukum Coulomb dan elektrostatika. Dalam komputer grafis, ruang vektor digunakan untuk mempresentasikan posisi, orientasi, dan transformasi objek dalam ruang tiga dimensi. Dalam ekonomi, ruang vektor digunakan dalam model matematika yang memodelkan perilaku konsumen, alokasi sumber daya, analisis portofolio, dan investasi. Ada juga dalam ilmu komputer, itu digunakan dalam berbagai algoritma seperti mesin pencari, analisis teks, pengolahan citra, dan pembelajaran mesin. Kemudian kelima itu dalam analisis data, digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan pola dan hubungan dalam data multivariat. Oke, terdapat di sini implementasiannya. Aljabar linier memiliki penerapan yang luas dalam prosesan bahasa alami, natural language processing. Beberapa penerapan utama aljabar linier dalam natural language processing ini meliputi representasi vektor kata, yang digunakan untuk mengonstruksi dan memanipulasi representasi vektor dalam pemrosesan teks. Salah satu metode yang umum digunakan adalah word. Ini di mana kata-kata diwakili sebagai vektor dalam ruang semantik. Aljabar linier di sini tuh digunakan untuk menghitung kesamaan atau perbedaan antara vektor kata dalam konteks seperti perhitungan quotient similarity, penjumlahan atau pengurangan vektor, kata, dan transformasi vektor. Yang kedua ada klarifikasi teks, digunakan dalam pembelajaran mesin untuk klarifikasi teks. Kemudian pemadanan teks. Aljabar linier yang digunakan dalam pemadanan teks ini seperti pencarian informasi atau sistem rekomendasi berbasis teks. Oke, lanjut pengurangan dimensi. Aljabar linier digunakan untuk mengurangi dimensi ruang vektor teks. Teknik seperti prinsipal komponen analisis seperti matriks singular value decomposition untuk menghasilkan representasi vektor teks yang lebih ringkas dengan mempertahankan informasi penting. Kemudian pemrosesan bahasa alami digunakan dalam berbagai tugas pemrosesan bahasa alami. Lanjutan seperti parsing, analisis sintaksis, dan pemodelan bahasa. Model seperti rekomendasi ini menggunakan operasi aljabar linear dalam komputasi dan propagasi informasi melalui jaringan. Kemudian contoh pengukuran kemiripan dokumen dengan aljabar linear. Salah satu contoh pengukuran kemiripan dokumen menggunakan aljabar linear adalah dengan menggunakan metode quotient similarity dengan representasi vektor dokumen. Berikut adalah langkah umum dalam pengukuran kemiripan dokumen menggunakan aljabar linear. Pertama, pra-pemrosesan teks. Dilakukan pra-prosesan teks pada dokumen yang akan diukur kemiripannya. Ini tuh termasuk langkah-langkah seperti penghapusan stop words, stemming, normalisasi teks, dan tokenisasi. Ekstraksi fitur, ubah setiap dokumen ke dalam representasi vektor. Kemudian matriks dokumen, ini tuh menggabungkan vektor representasi setiap dokumen. Setiap baris mewakili dokumen dan setiap kolom mewakili fitur atau kata dalam vektor. Kemudian keempat tuh normalisasi vektor. Dilakukan dengan membagi setiap vektor dokumen dengan norma Euclidean-nya. Pengukuran kemiripan, hitung quotient similarity antara pasangan vektor dokumen. Quotient similarity itu mengukur sudut antara vektor dokumen dalam ruang vektor dan memberikan nilai kemiripan antara 0. Berarti tidak mirip. Kalau 1 sangat mirip.
Ini merupakan contoh kode Python sederhana untuk mengukur kemiripan dokumen menggunakan quotient similarity dengan menggunakan pustaka scikit-learn. Hasil outputnya itu seperti ini. Dia menampilkan kemiripan antara pasangan dokumen dalam bentuk nilai quotient similarity. Oke. Nah, kesimpulannya, aljabar linear adalah bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan representasinya dalam ruang vektor maupun dengan matriks. Aljabar linear itu berperan penting di hampir semua bidang matematika. Aljabar linear itu dipakai dalam banyak bidang ilmu dan bidang teknik karena kemampuannya memodelkan banyak fenomena alam dan mencari solusi model tersebut dengan efisien. Nah, dengan kita memahami dan menerapkan metode-metode tersebut, kita dapat mengembangkan algoritma dan teknik yang dapat membantu dalam pengelompokan, pencarian, dan analisis dokumen dengan lebih efektif dan efisien. Memiliki kemampuan untuk mengukur kemiripan dokumen secara akurat, efisien menjadi semakin penting, dan semakin banyaknya data teks yang tersedia di berbagai sumber seperti web, basis data, dokumen-dokumen digital. Nah, saran saya itu ada yang maka ini itu diterapkan, kita dapat menerapkan di kita itu agar memahami dengan baik tentang berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari terapan aljabar linear untuk mengukur kemiripan dua dimensi dua buah dokumen tersebut. Maka kita itu lebih memahami cara kerja metode yang biasa digunakan dalam mengukur kemiripan dua buah dokumen tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.